Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini juga kita akan sekaligus menganalisa dari pergerakan Nasdaq ya. Seperti sama di tanggal 16 bulan 5 2022 ya, kita akan menganalisa Nasdaq. Kita mulai dari time frame besar terlebih dahulu, yaitu dari time frame 1 minggu ya. Kita lihat di time frame 1 minggunya. Kalau kita lihat di time frame 1 minggu itu dia sekarang sudah menjadi ada penolakan lah ya, ada penolakan di area support dinamisnya, yaitu di EMA 144 ya, atau EMA berwarna merah ini ya. Di EMA berwarna merah ini sudah mulai ada penolakan. Apakah kedepannya untuk Nasdaq ini akan melanjutkan atau menjadi naik atau menjadi naik ya, atau akan berbalik arah, atau koreksinya ini akan diakhiri ya, atau koreksinya ini akan berakhir? Karena kalau kita lihat Nasdaq itu dia emang pergerakannya cenderung untuk naik ya. Nasdaq itu pergerakannya cenderung naik ya. Kita bisa lihat di sini, ketika harga Nasdaq ini naik lalu dia koreksi dan menyentuh area EMA 144, dia langsung melanjutkan kenaikannya lagi ya. Sekarang dengan posisi yang sama, dia sedang uptrend, lalu dia koreksi dan menyentuh sudah menyentuh yang namanya garis merah EMA ini ya, atau support dinamisnya ini. Apakah dia akan melanjutkan kenaikannya ya? Apakah di sini dia akan berakhir koreksinya lalu dia akan melanjutkan kenaikannya seperti di sini ya? Apakah dia akan seperti ini? Ada kemungkinan besar, atau menurut saya Nasdaq itu beberapa bulan ke depan dia akan mengalami kenaikan, tapi nanti di sini karena di area ini ya, ini ada yang namanya support ya. Kita lihat di sini ada yang namanya support ya. Jadi ada kemungkinan besar untuk saat ini atau mungkin 1 minggu ke depan ini Nasdaq itu akan mengalami kenaikan ya, akan mengalami kenaikan perlahan, tetapi karena di sini adanya area support become resisten, ada kemungkinan besar dia turun lagi. Dia turun, tetapi akan menjadi yang namanya double bottom, lalu di area indikatornya pun dia menjadi yang namanya divergent, lalu dia melanjutkan kenaikannya, dan di sini pun lanjutkan kenaikannya seperti ini. Divergentnya dari mana? Di sini area supportnya sejajar, tetapi support di RSI 8 ini dia semakin naik ya. Ada kemungkinan besar apabila nanti terjadi seperti ini, baru bisa dikatakan Nasdaq ini akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi kita harus tahu ini adalah time frame weekly atau mingguan, jadi ada kemungkinan naik dan koreksi ini adalah minggu atau bulan depan ya, enggak bulan-bulan sekarang atau bulan kedepannya baru dia akan mengalami seperti itu ya. Jadi ini untuk di weekly-nya, Nasdaq di weekly-nya seperti ini. Lalu kita akan lihat di lebih zoom in lagi ke daily time frame-nya ya. Daily time frame-nya, kalau di daily time frame kita melihat daripada EMA di sini ya, atau daripada indikator trennya, dia lagi downtrend ya. Dia sedang mengalami penurunan, tetapi tadi kita bisa lihat di sini ada penolakan yang sangat kuat sekali ya, ada penolakan sangat kuat sekali. Jadi ada kemungkinan hari ini atau beberapa hari ke depan atau mungkin minggu ini ya, minggu ini Nasdaq itu akan mengalami kenaikan sampai kisaran harga 12.819 atau 12819 ya. Dia akan mengalami kenaikan di area ini, di sini mungkin turun lagi, terus dia akan mengalami kenaikan lagi. Ini untuk di daily time frame nya, ada kemungkinan dia seperti ini ya. Lalu kita zoom in lagi, karena di daily time frame jelas trennya itu dia sedang downtrend, akan tetapi dia terpentok di area ini. Coba
coba kalau kita lihat menggunakan yang namanya Fibonacci ya. Fibonacci sekarang dia pun sudah mendekati area golden ratio-nya, yaitu 1,618 nya. Oleh karena itu harga langsung berbalik lagi ya. Harga berbalik lagi walaupun sih tidak menyentuh ya, tapi sudah mendekati, dia berbalik lagi sampai sini. Ada kemungkinan dia turun lagi melanjutkan kenaikan, atau mungkin di sini dia menjadi sideways lalu naik. Itu kita tunggu konfirmasinya aja mas seperti apa. Nah, apabila sini ada konfirmasi dari candlestick pattern, kita bisa untuk open posisi sampai area sini lumayan ya, beberapa pips pun lumayan. Nah, ini kita hapus dulu Fibonacci-nya. Yang jelas sekarang dia sudah berada di area atau sudah mendekati area 1,618-nya. Kita zoom in lagi ke time frame 4 jam ya. Kalau time frame 4 jam jelas sekali koreksinya, dia sudah mulai naik ya, dia sudah mulai melaksanakan atau sudah mulai koreksinya itu sudah jauh sekali. Dia bahkan sudah menembus area resisten dinamisnya yang pertama ya. Tetapi kita jangan berpikiran bahwa ini waktunya kita untuk open posisi buy ya, jangan, karena sini udah terlambat ya untuk open posisi buy-nya. Di sini kita harus menunggu untuk mencari open posisi aja ya, karena sedikit lagi ya, kurang lebih 326 poin ya, 300 poin lagi sampai ke area perpalingan arah. Di sini ada, kalau kita lihat di time frame 4 jam, di sini ada area support ya, support kuat sekali. Ditambah di sini pun ada yang namanya supply demand atau area supply zone ya. Jadi ada kemungkinan besar ya harga itu naik sini, menjemput dulu, yang jemput sini lalu berbalik arah, dia turun lagi seperti yang kita rencanakan tadi dari time frame, lalu dia di sini melanjutkan kenaikannya lagi ya. Seperti itu, ada kemungkinan besar seperti itu. Tapi kita tunggu dulu, kita zoom in lagi karena saya biasanya menggunakan time frame 1 jam untuk open posisi ya. Jadi kita masuk ke area untuk open posisinya, ke time frame untuk open posisi. Yang jelas di sini kita masih bisa untuk open posisi buy ya, karena masih ada 300 pips, 300 poin ya untuk sampai ke area yang kita tentukan, kurang lebih 300 poin. Jadi kita mencari kesempatan untuk open posisi buy di time frame 1 jamnya ya untuk saat ini, karena kita tahu ada kemungkinan hari ini dia akan menjadi uptrend terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya ya, time frame 1 jamnya, kalau kita lihat di area indikator ya, di sini dia indikator trennya dia lagi turun jelas sekali ya. Lalu harganya dia sekarang saat ini sedang mengalami koreksi naik ya, atau secondary reaction-nya ya. Nah, di dalam secondary reaction ini kita bisa lihat ya, kalau kita langsung berpacu ke yang namanya indikator RSI 8, ini saya menggunakan RSI 8 ya. Nah, saya menggunakan RSI 8, kita bisa lihat ini di sini ya, resistennya itu semakin naik di area harganya ya, harga resistennya itu semakin naik. Tetapi kalau kita melihat lagi di indikatornya, dia sudah menurun ya. Oleh karena itu ada kemungkinan besar Nasdaq di time frame 1 jamnya akan mengalami koreksi terlebih dahulu, penurunan terlebih dahulu, entah sampai mana. Ada kemungkinan mungkin ya, di sini ada supply demand juga, ada gap juga ya. Jadi ada kemungkinan besar. Nah, kita zoom in, kita hapus, kita zoom in dulu. Ya, jadi kemungkinan besar Nasdaq di time frame 1 jam ini dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu, karena di sini ada yang namanya divergent. Ya, ini ada divergent sini. Lihat di sini resistennya semakin naik, tapi di sini resistennya semakin turun. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, jadi ada kemungkinan harga itu akan turun terlebih dahulu ke area sini. Ini kan ada area gap juga, pasti harus tutup ya, kemungkinan besar ditutup gapnya. Jadi kemungkinan besar harga itu akan turun sampai area sini atau area sini ya, seperti itu. Lalu dia akan mengalami kenaikan kembali. Nah, kita akan menunggu dia turun dulu, kita akan open posisi buy di area-area ini ya, karena di time frame daily-nya dia lagi naik, 4 jamnya pun dia lagi naik. Jadi kita mencari di time frame 1 jamnya, kita mencari momen untuk open posisi buy ya. Ini sih menurut saya
Kalau untuk Nasdaq saya akan mencari open posisi buy ya. Nah ini kan mengalami penurunan nih ya kan, kita bisa ukur di sini dia naik satu move, turun, naik lagi. Jadi kita bisa ukur di area itunya. Kalau misalkan dia ini menjadi area resisten, ada kemungkinan besar benar ya dia akan mantul di area ini ya 0,618 ya, seperti itu. Lalu kalau kita ukur menggunakan ini ya, sama juga ini kan 0,618 dari Fibonacci. Dengan kita menggunakan tools ini ya, tools ini toolsnya volume profil volume rentang tetap ya. Di sini kita menggunakan ini transaksi terbanyak itu ada di area ini juga, di area 0,618. Jadi ada kemungkinan besar ya harga itu akan mantul di area ini ya, di area ini. Lalu kebetulan juga di area ini dia dekat dengan yang namanya garis EMA nya ya, garis EMA merah ini. Jadi ada kemungkinan di harga turun dulu, entah dia akan mengekor jadi ekor di sini, lalu dia menjadikan candlestick hijau di area sini. Apabila di sini menjadikan candlestick hammer seperti ini ya, kita bisa langsung open posisi buy ya, seperti itu. Jadi untuk Nasdaq mungkin kita harus bersabar dulu, kita harus tunggu dulu harganya turun ke bawah ya, karena kita tahu harga lagi naik, tapi di sini kita terlambat untuk open posisi buy. Jadi saya akan tunggu dulu dia turun sampai area itu atau sampai area bawah ini ya. Jadi ada dua area informasi untuk kita open posisi Nasdaq. Jadi kita kasih seperti ini, entah mungkin dia nanti mantul di sini seperti ini, atau dia nanti di sini mantul di area sini baru dia naik. Jadi kita harus tunggu dulu konfirmasinya seperti apa ya. Nah itu analisa saya untuk Nasdaq hari ini tanggal 16 bulan 5 2022. Mudah-mudahan dengan analisa ini atau dengan saya membagikan hasil analisa saya, teman-teman bisa semakin percaya diri dengan hasil analisa kalian semua atau untuk open posisi. Dan mudah-mudahan juga cara analisa saya dengan cara analisa kalian itu hasilnya sama-sama untuk open posisi buy di Nasdaq dan untuk open posisi di dan untuk open posisi sell di gold yang tadi ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa sama. Dan disclaimer terlebih dahulu, apabila hasilnya berbeda atau tidak sesuai dengan kalian, jangan pikiran yang enggak atau berpikiran negatif, karena dalam trading itu kita bebas berapresiasi, kita bebas untuk menganalisa atau mencoret-coret market sesuai dengan pengilmuan yang kita punya. Dan ini cara trading saya. Kalau kalian setuju ya silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Kalau cocok silakan untuk ditonton lebih lanjut, tapi kalau enggak cocok enggak usah dilanjutkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.